Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini pertemuan yang ke-8 ya, mengenai penilaian prestasi kerja. Di sini diuraikan mulai dari pengertian. Semoga dalam kondisi sehat semua ya, tetap tingkatkan ketakwaan, lurus lagi tauhidnya kepada Allah ya, terus jaga kesehatannya dengan nutrisi dan segala macam, vitamin kalau perlu. Oke, langsung saja kembali ke materinya. Ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli, kemudian yang tidak ada misalnya dari penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berarti dalam menilai kerja yang dilakukan, dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan atau biasa yang disebut perbaikan yang berkelanjutan. Itu menurut Irham Fahmi tahun 2016 ya, kalau sudah baca bukunya itu ada di situ. Terus kemudian berikut penjelasan yang lainnya mengenai penilaian prestasi kerja, sumber data, terus manfaatnya bagi organisasi dulu ya, berarti perbaikan kinerja. Berarti nanti ini kaitannya sama evaluasi. Setelah evaluasi berarti perencanaan yang akan datang bagi organisasi. Kemudian untuk individu sendiri, motivasi, kepuasan hidup. Oke, ini kaitannya sama adanya kompensasi atau ada bonus bulanan atau bagaimana. Jadi mereka para individu atau karyawan termotivasi. Kemudian ini lanjutannya bisa dibaca sendiri ya. Nanti seperti biasa ada soal yang harus dikerjakan. Jadi nanti ditunggu untuk sesi yang pertama kelas 4A 3, kalau untuk sesi yang kedua 4A 4. Saya tunggu ya nanti di slide yang ke-19 dan 20. Tuh, nanti ada soal yang harus dikerjakan. Oke. Kalau masih ada yang bingung tentang penjelasan ini, silahkan seperti biasa bisa japri saya secara pribadi. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja ya, tadi udah secara umum, sekarang secara khusus. Ini penjelasannya bisa dibaca sambil rebahan atau bagaimana. Sebagai media untuk meningkatkan interpersonal relationship atau hubungan antar pribadi antar karyawan dan manajer. Jadi tetap ya, dengan atasan baik, dengan bawahan juga baik. Tujuan penilaian prestasi kerja. Tujuannya ada beberapa. Pengembangan diri tetap sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelebihan, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan kerja, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan atau pejabat menilai dalam mengamati perilaku kerja pegawai secara keseluruhan. Jadi kalau kita merasa diawasi, pasti akan melakukan apapun dengan maksimal ya. Jadi pengawasan itu perlu. Kemudian adanya reward, keuntungan kalau kita melakukan dengan baik, pekerjaan dengan baik, selesai dengan baik ya. Ini dasarnya dinilai kesetiaan, prestasi kerja. Oke, prestasinya harus bagus, kesetiaan dengan perusahaan, ada istilahnya rahasia-rahasia khusus tentang keuangan perusahaan atau bagaimana, itu harus bisa tutup mulut ya dan tidak digibahkan ya. Terus syarat menilai prestasi kerja harus jujur, objektif ya. Jadi ini tergantung kepada pribadinya masing-masing. Terus tidak ada istilahnya yang dinilai itu keluarga sendiri atau pilih kasih atau bagaimana, enggak. Ini secara objektif, bukan
subjektif. Ada 2 metode penilaian prestasi kerja yang ini untuk soal yang kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya NPM-nya akhir NPM nomornya 1, berarti harus menguraikan tentang skala penilaian tadi. Kalau akhir berarti nilainya misalnya angkanya 9 akhir NPM-nya, berarti harus menguraikan penilaian diri sendiri aja. Setiap orang menguraikan satu saja kok, enggak berat. Masalahnya ya, kalau untuk halo efek, jika pandangan atau pendapat pribadi si penilai mempengaruhi penilaian terhadap orang lain. Halo efek itu banyak terjadi pada saat kita harus mengevaluasi teman akrab atau musuh kita. Oleh karena itu, penilaian yang baik harus bersifat netral terhadap orang yang akan diberikan penilaian. Supervisor training dapat mengurangi masalah ini. Yang lainnya bisa dibaca-baca. Pokoknya kalau perlu kalian bukunya di e-book atau pinjem, terserah ya, pokoknya sering baca-baca aja. Terus kemudian browsing internet, masih bingung lagi, nanti langsung ke saya ini soalnya. Selamat mengerjakan, saya tunggu ya. Oke, tetap semangat, tetap positive thinking. Time bersama keluarga semoga menjadi manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.